Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dalam mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship kelas MC506 dengan dosen pengampu Ibu Heti Hendrayati, SMMN. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis dan types of innovation pada perusahaan Goto, yaitu perusahaan Gojek dan Tokopedia. Analisis Types of Innovation yang dikembangkan oleh Dublin ini adalah mengklasifikasikan inovasi menjadi 10 kategori yang terbagi dalam 3 domain utama. Yang pertama adalah configuration atau sistem bisnis internal, yang kedua adalah offering, yang ketiga adalah experience, yaitu interaksi dengan pelanggan. Kita tahu bahwa Goto atau Gojek Tokopedia adalah perusahaan yang sangat besar di bidang technopreneurship terdepan di Asia Tenggara, yang telah berhasil menerapkan kombinasi dari berbagai jenis inovasi untuk membangun ekosistem digital yang kuat. Yang pertama, inovasi dalam domain configuration atau inovasi sistem bisnis internal, yaitu inovasi dalam domain ini berfokus pada bagian terdalam dari perusahaan, sistem bisnis, dan operasional pada Goto. Jenis inovasi dalam configuration ada 4. Yang pertama adalah profit model, yang kedua adalah network, yang ketiga structure, dan yang keempat adalah proses. Yang pertama adalah profit model, di mana cara perusahaan meraih keuntungan melalui cara unik atau lebih efisien dibanding pesaing. Hal ini sudah diterapkan pada Goto dengan model keuntungan multisisi atau multi-site revenues, di mana Goto tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi dari komisi transaksi, layanan on-demand, baik GoRide, GoCar, GoFood, dan e-commerce dari Tokopedia, serta pendapatan dari finansial seperti bunga atau biaya GoPay Later. Yang kedua yaitu jenis inovasi dari network, yaitu berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambah, di mana Goto sudah menerapkannya dalam ekosistem dan aliansi strategis. Sebagaimana kita tahu, merger Gojek dan Tokopedia untuk membentuk Goto adalah inovasi network atau penggabungan atau kolaborasi yang sangat besar. Selain itu, kemitraan masif ini yang mana kita tahu Gojek dengan jutaan mitranya dan juga Tokopedia dengan mitra merchant, serta kerjasama dengan bank atau institusi finansial membentuk jaringan penyedia layanan yang sangat luas. Yang ketiga yaitu structure. Inovasi ini adalah perubahan dalam tata kelola, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan, baik talent maupun aset. Penerapan pada Goto yaitu struktur organisasi yang agresif, di mana dalam mengelola talent teknologi kelas dunia yang terdistribusi di berbagai unit bisnis, baik on-demand, e-commerce, ataupun vintage, serta fokus pada struktur untuk mendukung kecepatan pengembangan produk. Yang keempat adalah proses, yaitu metode superior untuk mengorganisir dan mengelompokkan sumber daya dan proses yang menghasilkan keuntungan operasional, di mana pada Goto telah diterapkan seperti adanya algoritma matching real time, di mana inovasi pada proses inti perusahaan ini adalah algoritma yang canggih yang secara instan mencocokkan permintaan pengguna atau konsumen dengan ketersediaan penyedia layanan, baik itu adalah driver ataupun merchant atau toko.
Proses ini yang menciptakan efisiensi operasional dengan waktu tunggu yang minimal. Itu adalah domain dari inovasi di domain configuration atau inovasi sistem bisnis internal. Yang selanjutnya adalah domain dari offering, yaitu inovasi produk dan layanan ini. Inti. Inovasi ini berfokus pada pembaruan dan ataupun penambahan nilai pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Goto. Jenis inovasi pada domain offering ada dua. Yang pertama adalah product performance dan product system. Product performance yaitu bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya dengan adanya fitur pembeda. Di mana dalam Goto atau di Goto kita tahu adanya layanan on demand yang instan. Inovasi ini menawarkan layanan transportasi ataupun logistik seperti GoSend yang lebih cepat, real time, dan dapat dilacak. Ini adalah salah satu penerapan produk performance yang ditawarkan oleh Goto atau yang sudah diterapkan di Goto. Yang selanjutnya terkait produk sistem, di mana produk dan layanan komplementer yang menciptakan satu kesatuan penawaran yang terintegrasi. Di Goto sendiri sudah diterapkan adanya konsep super apps, di mana dalam satu aplikasi sudah memiliki banyak fitur. Ini adalah inovasi terbesar yang dimiliki oleh Goto dengan menggabungkan layanan transportasi, logistik, pembayaran digital, berupa GoPay dan e-commerce di Tokopedia dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Misalnya, kita membayar belanja Tokopedia dengan GoPay dan pengiriman penggunaan GoSend. Hal ini adalah contoh penerapan inovasi yang diterapkan pada perusahaan Goto. Selanjutnya yaitu inovasi pada domain experience atau inovasi pengalaman pelanggan, di mana inovasi ini berfokus pada cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, channel distribusi, hingga pencitraan merek. Jenis inovasi pada domain experience ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, service, kedua channel, yang ketiga adalah brand, dan yang keempat adalah customer engagement. Yang pertama adalah service. Inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan, yaitu proses transaksi lebih efisien dan menyenangkan. Hal ini sudah diterapkan pada Goto dengan transparansi dan keterlacakan, yaitu pelanggan dapat melacak lokasi mitra driver dan pesanan secara real time di dalam aplikasi. Yang kedua adalah channel, yaitu bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Hal ini sudah diterapkan juga pada perusahaan Goto, di mana adanya akses ubiquitous digital, yaitu mendistribusikan semua layanan baik transportasi, makanan, ataupun belanja melalui satu aplikasi yang dapat diakses 24/7, artinya bisa diakses setiap hari, setiap saat. Hal ini menghilangkan kebutuhan pelanggan atau meminimalkan kebutuhan pelanggan untuk mendatangi lokasi fisik, layanan, ataupun toko. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu brand, di mana cara perusahaan membangun citra merek dan pengalamannya di mata pelanggan. Untuk penerapannya pada Goto, yaitu membangun citra merek bukan hanya sebagai penyedia jasa, tetapi sebagai perusahaan yang menciptakan jutaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Hal ini menciptakan koneksi emosional dengan pasar. Dan yang terakhir adalah customer engagement, di mana cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif dan mengikat kepada pelanggan. Hal yang sudah diterapkan pada Goto adalah adanya program loyalitas, di mana implementasi memberikan reward atau poin berupa diskon, cashback kepada pengguna yang sering bertransaksi. Hal ini mendorong retensi dan mengubah perilaku pengguna menjadi kebiasaan.
Tadi adalah 10 tipe inovasi yang sudah diterapkan pada Goto. Kesimpulannya adalah Goto sukses karena menerapkan inovasi arsitektural, yaitu mengubah cara industri bekerja dengan mengkombinasikan berbagai jenis inovasi. Jenis inovasi yang paling dominan dan krusial atau penting yang ada pada perusahaan Goto adalah yang pertama, product system. Adanya super apps. Ini mengubah produk layanan yang terpisah menjadi ekosistem baru yang saling mendukung. Yang kedua adalah network atau kemitraan, yaitu mengakuisisi dan mengelola jutaan mitra pengemudi dan merchants sebagai aset terpenting yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh para pesaingnya. Dan yang ketiga, yaitu channel atau akses digital. Mendistribusikan semua layanan tersebut melalui satu saluran tunggal atau satu aplikasi seluler. Kombinasi ketiga inovasi ini menunjukkan bahwa Goto adalah contoh klasik digital inovatif entrepreneurship, di mana teknologi digunakan untuk menciptakan nilai baru, efisiensi operasional, dan mengubah model keuntungan melalui aliansi strategis. Demikian analisis dan presentasi dari saya mengenai inovasi yang ada pada perusahaan Goto. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.